Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zainul, apoteker SSI yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi podcast hari ini. Podcast kali ini kedatangan tamu dari instalasi farmasi RSUD Dr. Sadra yaitu Bapak Zainul. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Okay. Selaku sebagai seorang farmasis, bagaimana peranan Bapak dalam menghadapi pandemi COVID-19? Ya, terkait dengan pandemi COVID ini, memang di RSUD dalam hal ini pelayanan kefarmasian sangat dibutuhkan ya, terutama terkait dengan ketersediaan APD untuk teman-teman kami, teman-teman di RSUD, perawat, dokter dalam hal kecukupan ketersediaan APD. Kemudian terkait dengan ketersediaan obat juga harus pelayanan kefarmasian harus selalu optimal untuk bagaimana pasien COVID itu sehingga lebih cepat pulang sehat seperti sedia kala. Itu yang kami lakukan di instalasi farmasi, dan ke depan ini ada program bahwa farmasi harus bisa menyiapkan dispensing di farmasi harus sampai kepada farmasi klinis, dan juga teman-teman perawat itu tidak kesulitan dalam hal penyiapan obat. Jadi obat sudah disiapkan, kemudian teman-teman para medis itu tinggal memakai. Jadi tidak menyiapkan selama ini masih kolaborasi, tapi untuk ke depan itu harus instalasi farmasi yang siap menyiapkan obat-obat sampai sehingga Pak perawat itu tidak mengalami kesulitan dalam pengelolaan kefarmasian. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kan fenomenalnya kan di masyarakat itu banyak pengobatan herbal. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang pengobatan herbal untuk membantu pencegahan COVID-19? Iya ya, kalau kami ini kan di farmasi itu memang bahkan mungkin di masyarakat sekitar itu sekarang mengarahnya ke herbal ya, untuk back to nature ya, untuk ke arah pencegahan terkait dengan perbaikan imunitas. Itu saya kira luar biasa kalau ada terobosan ahli-ahli, dalam hal ini ahli dosen-dosen di Stikes, mahasiswa Stikes Raja Besi, ada terobosan kepada masyarakat untuk memberi pengetahuan, bahkan menyiapkan produk-produk herbal untuk pencegahan di era COVID-19 ini. Itu luar biasa menurut saya. Luar biasa. Nah, di sekolah kita di Stikes Raja Besi yang program Prodi S1 Farmasi, kita juga telah praktek membuat suatu sediaan, yaitu sabun dengan karakter animal buat anak-anak, mengajak anak-anak untuk rajin cuci tangan dengan ekstrak herba teh hijau. Teh hijau. Ya. Menurut Bapak bagaimana? Ya, bagus sekali ya. Memang teh hijau kan jenengan kan ahlinya ya. Dapat bersifat sebagai untuk antioksidan, anti inflamasi, atau juga sebagai mungkin anti bakteri ya. Memang bagus sekali kalau memang kita atau dapat informasi kalau disinfektan dari produk herbal, dan itu kekayaan
kekayaan alam kita ya, kekayaan orang Indonesia kan memang ke arah herbal ya. Bagus Bu Belinda, bagus. Selain itu kan anak-anak biasanya susah untuk cuci tangan gitu Pak. Iya. Nah itu kita membuat terobosan, bikin karakter hewan-hewan biar anak-anak rajin untuk cuci tangan. Berarti untuk memacu ya. Memacu apalagi karena kan sekarang eranya kan lagi pandemi kayak gini kan. Ya. Betul. Animal maupun mungkin yang menarik ya untuk anak-anak ya, untuk menarik ya, untuk anak-anak kan memang gambar-gambar atau bentuk-bentuk hewan, bentuk buah, bentuk bunga itu kan ya, itu kan menarik sehingga anak-anak saat memakai seolah-olah mainan kan gitu ya, seolah-olah mainan padahal itu mengajak untuk edukasi ke arah hand hygiene ya, untuk hidup bersih, hidup sehat, sehingga kita nyaman, orang tua nyaman, anak sudah punya budaya cuci tangan, budaya ini, sehingga untuk memacunya pakai animal itu ya, pakai karakter itu ya. Kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Rajek Wesi, di sini program Prodi S1 Farmasi itu mempunyai kebun herbal, yaitu Rajek Wesi Herbal Garden yang akan kita manfaatkan untuk farmapreneur. Kemudian penelitian mahasiswa, penelitian dosen, perpustakaan herbal, dan pengembangan obat tradisional. Nah, menurut pendapat Bapak bagaimana? Kayaknya kita belum, dulu waktu saya di UNER juga ada gardennya, tapi garden yang tidak terawat ya. Tidak tahu kalau sekarang UNER seperti apa gardennya. Kalau memang Rajek Wesi, Stikes Rajek Wesi dalam hal ini S1 Farmasi membuat seperti garden untuk obat tradisional, toga ya, garden toga. Saya kira di Rajek Wesi atau di Bojonegoro belum punya ya, belum ada. Ada Taman Rajek Wesi, tapi isinya mungkin belum mengarah ke tanaman obat tradisional, sehingga mungkin nanti bagus juga itu untuk pendidikan mahasiswa, pendidikan masyarakat. Berarti untuk umum juga bisa. Masyarakat umum misal kadang-kadang kan di masyarakat itu ada perbedaan nama, misalkan nama kecibeling. Nah, kecibeling kan macamnya banyak. Ada kecibeling yang seperti apa, kecibeling. Dan sehingga di situ kalau ada gardennya, oh kecibeling seperti ini, oh saya punya di sini, tidak. Artinya masyarakat atau pada umumnya bisa membandingkan kecibeling, apalagi di situ ada manfaat mungkin ya, ada manfaat. Akan membuat suatu kebun Rajek Wesi yang herbal garden Rajek Wesi itu sebagai perpustakaan, Bapak. Perpustakaan. Jadi perpustakaan bukan perpustakaan buku ini perpustakaan tanaman. Jadi di situ nanti ada tanamannya, kemudian di bawahnya kita tinggal scan barcode. Sudah ada nanti jenisnya apa, manfaatnya apa, spesiesnya apa, seperti itu. Setuju, bagus sekali. Tadi terobosan di Bojonegoro baru. Mungkin di Jawa Timur belum ada juga ya. Perpustakaan herbal belum ada ya. Namanya perpustakaan semua buku semua. Nah ini kita bikin terobosan perpustakaan tapi yang dari tanaman. Tanaman. Ya. Bagus. Jadi namanya perpustakaan herbal. Perpustakaan herbal. Kemudian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Rajek Bojonegoro, Prodi S1 Farmasi, kita membuka 3 kelas, yaitu kelas reguler pagi, kemudian reguler sore, dan yang ahli jinjing. Nah itu untuk memfasilitasi lulusan-lulusan yang
kan tahun 2020 itu minimal TPK itu harus D3. Ya, tidak menutup kemungkinan nanti di era tahun 2025 harus minimal S1. Menurut pendapat Bapak seperti Wah, ini saya terus terang bunga ya, hati saya bunga, sehingga staf-staf saya yang memang ada kewajiban untuk standar kelulusan standar ijazah harus minimal D3 itu akan terpenuhi, sehingga dulu yang TTK setingkat SMF di mana di tahun 2021 ya, tahun depan semua harus diwajibkan untuk minimal D3 atau S1 farmasi, itu baru bisa dianggap sebagai tenaga teknis kefarmasian. Itu saya kira untuk jenjang S1 farmasi di Stikes Rajegwesi, saya artinya mendapatkan wadah untuk staf di RSUD Sosodoro yang belum standar ijazah yang minimal D3, apalagi S1 makin luar biasa, apalagi ada jenjang yang kelas reguler sakit, pagi bekerja, sore cari ilmu, 3 tahun lagi dapat ijazah. Nah, luar biasa. Yang dari D3 menuju S1 kita programnya 2 tahun Pak. 2 tahun. Ya. Ke arah S1. Ya. Nanti jenjang berikutnya mungkin apoteker. Nah, luar biasa gitu. Nah, di sini kita di program studi S1 Farmasi Stikes Rajegwesi Bojonegoro, kita mempunyai program yaitu Aporat e-learning. Apoteker Rajegwesi e-learning. Nah, di situ kita akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang nanti akan melanjutkan ke jenjang profesi apoteker. Nah, itu ya. Menurut pendapat Bapak, itu artinya staf pengajar S1 Farmasi Rajegwesi memberi fasilitas, ya, memberi wadah ke mahasiswanya, sehingga kalau mau masuk ke jenjang profesi apoteker itu akan lebih siap. Karena memang sekarang masuk punya bekal, karena memang betul ya, dengan era yang digital, mahasiswa diberi fasilitas kemudahan untuk pembimbingan bila masuki jenjang apoteker, itu luar biasa. Saya kira berarti ngomong tenang, ini dosennya ngomong tenang, ngomong ke mahasiswanya benar-benar dimom sampai dibimbing melalui digital untuk pembelajaran bila nantinya akan melanjutkan ke profesi apoteker. Nah, ini bagus ya, jadi bapak tenang, jadi ibu tenang. Menurut saya gitu ya, memang harus seperti itu ya. Harus dulu memang kalau tidak linear, kalau misalkan sudah ada di Rajegwesi sudah ada pendidikan profesi apoteker, ya malah tidak pakai itu ya. Tapi karena masih di luar ada pendidikan profesi apotekernya, nanti berlanjut ke luar, memang harus disiapkan. Kita juga menyiapkan lulusan kita itu diterima di profesi apoteker dengan mitra kampus kami. Gimana? Ada yang di Kediri, kemudian ada yang di Kudus. Itu kebetulan kan baru bukaan tahun ini. Nah, itu kita sudah mencoba untuk bekerja sama dengan kampus-kampus tersebut. Nyaman berarti mahasiswanya ya, jadi sudah mantep. Kalau sudah masuk ke S1 Farmasi Rajegwesi akan dibimbing, ada kerjasama, bantu ke kampus-kampus yang punya program studi apoteker. Kemudian di Stikes Rajegwesi Bojonegoro
itu program studi S1 farmasi pengajarnya itu semuanya linear dari sekolah kefarmasian. Nah, selain itu juga dibantu dengan tenaga dosen dari PJ, yaitu guru profesi apoteker. Menurut Bapak? Ya harus itu memang kewajiban kampus memberi fasilitas ke staf pengajar yang memang kompetensi untuk memberikan ilmu kefarmasian ke mahasiswanya. Saya kira harus seperti itu, harus linear. Memang benar bahwa mahasiswa itu harus dididik sebagaimana nanti tuntutannya saat kerja harus sesuai dengan kompetensi dari awal, dari mahasiswa kalau sudah lulus dididik dengan kompetensi pendidik atau staf pengajarnya sebagaimana kompetensi yang sudah ditentukan, lulus juga sesuai dengan kompetensi, sehingga sejajar staf pengajar yang linear harus memang itu. Setuju saya, karena itu nanti memberi pengetahuan kepada mahasiswanya sebagaimana nanti dibutuhkan pada saat dia mengabdi di profesi. Ya, setuju. Di program studi S1 Farmasi Raja Bojonegoro juga bekerja sama Bapak selain dengan apoteker, kemudian kerjasama dengan apotek, klinik, rumah sakit. Selain di fasilitas pelayanan kesehatan, kita juga kerjasama dengan perguruan tinggi. Misalnya ada yang di UGM, kemudian ada yang di UNER. Selain itu kita juga kerjasama dengan fasilitas lainnya, yaitu di Badan Pengembangan Obat BPTO Tawang. Yes. Menurut Bapak bagaimana? Ya, memang kita tidak lepas ya, karena mungkin kampus baru yang memang harus dibutuhkan ahli-ahli yang mungkin dari UNER, dari UGM yang memang sebagaimana kita ketahui bahwa keahliannya memang banyak yang ahli-ahli di bidang farmasian ya memang harus dibutuhkan, mungkin kayak dosen tamu di bidang keahlian mungkin herbal, mungkin ke arah formulasi herbal, harus sebanyak mungkin ahli-ahli itu bisa memberi kepada mahasiswanya. Semakin banyak ahli yang memberi ke mahasiswanya, insya Allah ya mahasiswa juga akan semakin pandai, semakin berkompeten di bidangnya. Saya kira harus ada kerjasama dengan kampus-kampus yang sudah lebih senior dari S1 Raja Persik. Itu menurut saya betul sekali. Betul semua ya, harus kalah. Nah, target kedepannya kita kan dapat mencapai akreditasi baik. Nah, setelah itu baru kita akan membuka program profesi apoteker. Menurut pendapat Bapak bagaimana? Untuk S1 kan sudah berjalan, jadi sudah berjalan sebagaimana yang disampaikan tadi ya sama Bu Belinda. Untuk profesi apoteker rencana 5 tahun lagi. Ya, setelah akreditasinya baik, kemudian kita akan mengajukan untuk membuka program studi profesi apoteker. Jadi nanti tidak keluar. Begitu lulus sarjana farmasi langsung ditampung di Raja Persik untuk meneruskan program profesi apoteker, sehingga teman-teman ada kemudahan sama mahasiswa lebih mudah untuk melanjutkan jenjang apoteker. Tinggal nanti mungkin kesiapan ya. Berarti perlu juga kerjasama dengan rumah sakit ya untuk praktek
kefarmasian yang profesi, sehingga nanti wadah di rumah sakit, pengembangan penelitian di rumah sakit, teman-teman farmasi di rumah sakit juga akan mendapatkan manfaatnya juga. Nah, di Stikes Racik Bojonegoro program S1 Farmasi kita sudah mempunyai laboratorium yang memadai, kemudian tenaga dosen yang linier, kemudian fasilitas ruang kelas yang bagus, kemudian sesuai dengan program yang dimiliki profesi S1 Farmasi, dan dosennya sudah melakukan penelitian serta pengabdian masyarakat. Nah, penelitian kita kemarin sudah bikin yang saya ceritakan tadi ya, sabun herbal, kemudian hand sanitizer, sabunnya ada sabun cair dan sabun padat, kemudian pengabdian masyarakat juga kita berbagi hand sanitizer dari formulasi WHO kemarin dibagikan kepada masyarakat sebagai wujud pengabdian dari Stikes Racik Bojonegoro ke masyarakat. Menurut pendapat Bapak bagaimana? Ini aja, mungkin kuantitasnya ya ditambahi. Jadi kuantitasnya yang sebelumnya mungkin untuk siswa, mungkin nanti pembagian hand sanitizer herbal itu juga harus mungkin masyarakat yang mungkin Bojonegoro, kota Bojonegoro, nanti berlanjut ke Kecamatan Dander, kecamatan seluruh Bojonegoro kalau bisa nanti mendapatkan pendidikan itu, mungkin seperti kayak baksos ya, baksos kalian program pengabdian pada masyarakat. Nanti mungkin mahasiswanya juga saat KKN atau saat PKL itu juga disebarluaskan ke seluruh masyarakat Bojonegoro, dan mungkin juga punya pabrik ya, pabrik obat tradisional, kampus yang punya, jadi kampus punya pabrik seperti di kampus-kampus lain, dan ada unit produksinya juga. Dia penelitian dari mahasiswa, penelitian dari dosen, karena memang mahasiswa dan dosen itu tidak lepas terus selalu meneliti, hasil penelitian nanti diaplikasikan jadi produk. Nah, produk diwadahi oleh pabrik dari pabrik farmasi yang memang punyanya kampus, punyanya universitas atau punyanya lembaga kampus. Itu saya kira kok memang harus mewadahi mahasiswa, mewadahi dosen dalam hal penelitian. Memang harus sehingga sinergis ya, sinergis antara penelitian dengan menghasilkan produk yang harus dimanfaatkan atau diberikan kepada masyarakat. Ya, bagus. Nah, kemarin dosen dari Stikes Racik Bojonegoro Prodi S1 Farmasi sudah melakukan seminar Bapak, pelatihan tentang pharmapreneur, pembuatan produk herbal dari ada yang dari teh hijau, ekstrak teh hijau, kemudian ada yang dari daun sirih, itu sebagai wujud dari keseriusan dari tenaga dosen kita dalam penelitian. Nah, itu menurut pendapat Bapak? Ya, tadi ya, menurut saya artinya staf pengajar selalu terus berkembang, selalu melakukan penelitian, dan penelitiannya dibuktikan dengan buat produk itu ya bagus. Jadi pembuktian tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekedar teori, tapi sampai kepada praktek, bahkan sampai ke seminar. Tadi kan sudah mungkin peserta seminar sudah
banyak yang tahu ini bahwa dosen sudah melakukan penelitian, sudah menghasilkan suatu produk yang masyarakat kadang-kadang kan sangat dibutuhkan pada saat ini ya. Jadi masyarakat juga mendapatkan manfaat dari adanya S1 Farmasi. Selain itu kita juga sedang mengurus ke izin Bapak PIKT. PIKT yang dari produk yang sudah kita buat tadi. Ya. Berizin. Ya. Jadi kalau sudah berizin, kita legalkan, kemudian akan kita patenkan. Kalau berizin berarti punya pabriknya ya. Akan kita patenkan juga dari ini dari produk S1 Farmasi. Berarti ada iklannya nanti. Kemudian yang terakhir Bapak, bagaimana saran dan masukan untuk program studi S1 Farmasi Stikes Rajek Besi Bojonegoro? Saran? Ya kalau bisa kayak Bu Belinda atau staf pengajar lain, Pak Roni, kalau bisa melanjutkan lagi ke S3 sehingga sampai mungkin kampus Bojonegoro mudah-mudahan Stikes Rajek Besi ada profesornya, sehingga kampus-kampus di Bojonegoro kalau ada ahlinya lebih nyaman ya. Profesor Dr. Belinda apoteker, nah, itu kan malah bagus sehingga mau maju teman-teman yang lain untuk semakin melengkapi jumlah dosen yang ber S2, ber S3 atau bahkan ke guru besar. Itu mungkin kalau terkait dengan Rajek Besi. Kemudian terkait dengan sarana prasarana Rajek Besi, mudah-mudahan kalau memang sudah ada S1 Farmasi, laboratoriumnya mudah-mudahan disiapkan secara lengkap sehingga mahasiswa benar-benar mendapatkan ilmu, mendapatkan bekal saat dia lulus itu sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan yang berlaku ya, kompetensinya, sehingga kita tidak mengecewakan dengan lulusan dibandingkan dengan lulusan kampus-kampus yang di ibu kota atau kampus lain ya. Mungkin itu laboratorium dan staf pengajar yang harus terus ya dicukupi terus-terusan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Apoteker Zainul Arifin SSI telah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast kali ini dengan prodi S1 Farmasi. Sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Stikes Rajek Besi, mantap.